Pada tahun 2020, seorang gelandang muda Portugal bernama Vitinha mendapat kesempatan yang seharusnya bisa mengubah hidupnya. Porto meminjamkannya ke Wolves dengan opsi pembelian sekitar 17 juta pound sterling. Bagi banyak pemain muda, ini adalah kesempatan emas. Tapi ternyata, kepindahan itu hampir gagal bahkan sebelum benar-benar dimulai. Masalahnya, lini tengah Wolves saat itu sudah dipenuhi pemain-pemain Portugal yang jauh lebih berpengalaman. Ada Ruben Neves, ada João Moutinho, dan di tengah persaingan itu, Vitinha hampir tidak mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Sepanjang musim, dia hanya tampil 22 kali, dan sebagian besar datang dari bangku cadangan. Bahkan satu-satunya gol yang dia cetak musim itu terjadi di Piala FA melawan tim non-liga. Memang gol itu luar biasa, tetapi satu momen indah tidak cukup untuk mengubah pendapat klub. Ketika musim berakhir, Wolves membuat keputusan yang tampak sederhana. Mereka memilih untuk tidak mengaktifkan opsi pembeliannya. Dan begitu saja, Vitinha kembali ke Porto dengan label yang tidak pernah ingin dimiliki pemain muda manapun. Banyak pemain tidak pernah benar-benar pulih setelah momen seperti itu. Tapi yang terjadi berikutnya justru membuat keputusan Wolves terlihat semakin aneh setiap tahunnya. Karena pemain yang kembali ke Porto bukanlah pemain yang sama. Vitinha langsung menjelma menjadi salah satu pemain terpenting di tim. Dia membantu Porto memenangkan gelar Liga dan Piala Domestik, menjadi pemain inti, dan bahkan masuk ke dalam tim terbaik Liga. Tiba-tiba, pemain yang dianggap belum cukup bagus untuk Wolves mulai menarik perhatian klub-klub terbesar di Eropa. Lalu pada tahun 2022, Paris Saint-Germain datang dan membayar hampir 2 kali lipat dari harga yang sebelumnya bisa dibayarkan Wolves untuk merekrutnya. Namun, bagian paling mengejutkan dari cerita ini baru terjadi beberapa tahun kemudian. Setelah membantu PSG meraih treble bersejarah pada tahun 2025, Vitinha mulai disebut-sebut sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Bahkan legenda Belanda Ruud Gullit memberikan komentar yang membuat banyak orang terdiam. Dia mengatakan bahwa Vitinha dulu bahkan tidak cukup bagus untuk bermain di Wolves, tetapi sekarang menjadi salah satu pemain terbaik di Paris Saint-Germain. Kalimat itu terdengar hampir mustahil jika mengingat bagaimana karirnya beberapa tahun sebelumnya. Dan yang membuat kisah ini semakin menarik, perjalanan Vitinha masih belum selesai. Meskipun sudah menjadi salah satu pemain paling penting di PSG dan berperan besar dalam kesuksesan mereka di Liga Champions, peluangnya memenangkan Ballon d'Or masih dianggap sangat kecil. Namun, jika ada satu hal yang sudah dibuktikan Vitinha sepanjang karirnya, itu adalah bahwa banyak orang pernah meragukannya. Dan sejauh ini, hampir semuanya terbukti salah. Karena pemain yang pernah ditolak Wolves itu kini berdiri di antara para gelandang terbaik di dunia. Dan mungkin cerita terbaiknya bahkan belum dimulai.